Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Nuris Hairunada di channel Smart House. Mari kita berbagi pengetahuan, karena hal sepele bagi kita bisa jadi luar biasa bagi mereka yang membutuhkannya. Jika kalian menganggap video ini bermanfaat, silakan kalian share ke teman-teman kalian agar kita bisa berbagi bersama. Dan bagi kamu yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar channel ini cepat berkembang. Mari kita menyaksikan videonya bersama-sama. Oke, kali ini kita bahas tentang prediksi soal PKN Madrasah Ibtidaiyah. Nomor 1. Perhatikan gambar di bawah ini. Makna simbol yang ditunjuk oleh anak panah pada gambar di samping adalah titik-titik. Gambar yang ditunjuk adalah gambar bintang atau sila pertama, yaitu maknanya A. Cahaya kerohanian bagi setiap manusia. B. Hubungan manusia satu sama lain. C. Menyelesaikan masalah dengan musyawarah. D. Pangan dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok semua manusia. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A, karena yang bintang itu sila pertama, yaitu jawaban yang A, cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Nomor 2, pernyataan berikut yang benar berkaitan dengan hak anak di sekolah adalah titik-titik. Hak adalah sesuatu yang harus didapatkan. Jadi yang sesuatu yang harus didapatkan siswa di sekolah. A. Anak-anak mengerjakan soal, itu kewajiban. Anak-anak membersihkan lingkungan, kewajiban. Anak-anak mendapatkan pembelajaran sesuai dengan jadwal pelajaran, itu hak. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Nomor 3, salah satu sikap yang tidak mau menghargai keragaman bangsa Indonesia di bawah ini adalah titik-titik. A. Harun selalu mengajak Made yang beragama Hindu untuk bermain gubak sodor. B. Topik tidak mau bermain badminton jika berpasangan dengan Buas Sawalosa yang berkulit hitam. Itu yang C ya, yang B itu jawabannya ya, karena dia tidak menghargai teman yang berbeda warna kulit. Jawaban yang tepat adalah yang B. Nomor 4, berdasarkan gambar di samping, salah satu hak warga negara Indonesia adalah titik-titik. Itu gambarnya gambar kotak pemilihan suara atau pemilu. Berarti berdasarkan hal tersebut, hak seorang warga negara adalah titik-titik. A. Hak untuk memilih wakil rakyat. B. Hak untuk menjadi mendapatkan kehidupan yang layak. C. Hak yang sama di depan hukum. D. Hak untuk mendapatkan pekerjaan. Berarti yang tepat adalah yang A. Nomor 5, pernyataan yang tepat tentang kewajiban yang berada di lingkungan masyarakat adalah titik-titik. Tentang kewajiban yang berada di lingkungan masyarakat. 1. Menjaga kebersihan lingkungan, ya itu termasuk kewajiban. Menjaga suasana agar tetap damai, tentram dan aman, betul. Mentaati tata tertib sekolah, salah, karena di sini yang ditanyakan tentang lingkungan masyarakat. 4. Saling menghormati dan menghargai tetangga rumah kita, betul. Saling membantu dan bergotong royong, benar. Berarti yang salah hanya nomor 3 saja, jadi jawabannya 1, 2, 4, 5, yaitu yang D. Lanjut nomor 6, di kampung Kurusetra memiliki ribuan warga. Para warganya sebagian berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Bahkan bisa dikatakan di kampung Kurusetra ini penduduknya berasal dari Sabang sampai Merauke. Akibatnya budaya, kebiasaan, karakteristik, dan agama mereka sangat beragam. Namun keberagaman tersebut tidak menghalangi mereka untuk selalu bekerja sama dalam memajukan kampung Kurusetra. Kegiatan di bawah ini merupakan bentuk kerjasama dalam keberagaman kampung Kurusetra, kecuali titik-titik. Saling membantu membersihkan tempat ibadah, bergantian menggunakan tempat ibadah, bergotong royong membersihkan lingkungan kampung, saling membantu warga yang kekurangan atau kesulitan. Merupakan bentuk kerjasama dalam keberagaman kampung Kurusetra, kecuali ya yang tidak boleh itu yang B ya, kecuali bergantian menggunakan tempat ibadah. Kalau agamanya tidak sama juga tidak boleh. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Lanjut nomor 7, Asep adalah anak yang baru pindah dari Bandung. Di tempat baru ini Asep memiliki teman baru, Nyoman dari Bali, Mas Hudi dari Solo, Cut Keke dari Aceh, dan Martinus dari Ambon. Keempat teman Asep tersebut memiliki sifat
kebiasaan makanan, warna kulit, dan agama yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut tidak akan mempengaruhi pertemanan mereka jika saling menghargai perbedaan yang ada dan menganggap perbedaan sebagai kekayaan bangsa. Ya, yang betul yang A itu sudah jelas. Nomor 8. Sebagai makhluk sosial, manusia bekerja sama dengan orang lain dan tidak bisa hidup sendiri. Salah satu manfaat bekerja sama adalah A. Kerjasama tidak dapat memupuk rasa sosial. Salah. B. Kerjasama dapat menimbulkan sifat egois. Salah. Kerjasama dapat membuat pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan dan cepat. Itu betul. Ya, jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 9. Perilaku yang tepat mencerminkan nilai Pancasila sila keempat di lingkungan madrasah adalah sila keempat itu sila tentang tanggung jawab dan hak kewajiban. A. Menjaga kebersihan madrasah. B. Mengerjakan piket bersama. C. Melakukan musyawarah dalam memilih ketua kelas. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Nomor 10. Perhatikan ilustrasi berikut. Koko adalah siswa kelas 6 di sebuah madrasah di desa Semangka. Kemarin desa Semangka tempat Koko tinggal dilanda banjir bandang. Banyak warga yang kehilangan harta benda mereka termasuk Koko. Semua buku, pakaian, dan persediaan makanan Koko habis dibawa banjir. Eko yang merupakan teman dekat Koko berusaha membantu Koko dengan sekuat tenaga. Ia memberitahu kawan-kawannya di kelas 6 untuk mengumpulkan sumbangan bagi Koko yang menjadi korban banjir. Sikap Eko merupakan pencerminan nilai Pancasila, khususnya sila ke ... Karena itu tolong menolong, maka itu adalah sila kedua, yaitu jawabannya yang B. Nomor 11. Berdasarkan gambar di samping, sikap yang tepat sebagai warga masyarakat adalah ... Kita perbesar gambarnya. Ini adalah gambar gotong royong antar warga masyarakat. Jadi berdasarkan gambar di samping, sikap yang tepat sebagai warga masyarakat adalah melihat-lihat sambil mendokumentasikan. B. Pura-pura tidak tahu. C. Berpartisipasi dalam kegiatan. D. Sembunyi di dalam rumah. Jelas itu jawabannya adalah yang C. Nomor 12. Warga desa Kampung Tombro sedang mengadakan kerja bakti dengan menanam tanaman peneduh pinggir jalan. Mereka melakukannya dengan penuh kegembiraan dan rasa tanggung jawab. Hak yang akan diperoleh oleh warga desa Kampung Tombro adalah A. Lingkungan menjadi aman. B. Warga dapat menghirup udara segar dan lingkungan yang bersih. C. Lingkungan menjadi tidak layak ditempati. D. Kenyamanan lingkungan akan terganggu. Jelas itu ya, karena tadi bergotong royong untuk memberikan tanaman peneduh di pinggir jalan, maka hak mereka adalah warga dapat menghirup udara segar dan lingkungan yang bersih. Nomor 13. Lilik sangat suka piknik di daerah pegunungan. Udara di pegunungan memang dingin, sejuk, dan bersih. Lingkungan pegunungan yang bersih dari sampah menambahkan asrinya pemandangan. Hal itu membuat badan menjadi segar, pikiran menjadi fresh, segala kepenatan akan hilang, dan semangat akan kembali berkobar setelah pulang dari piknik. Agar lingkungan seperti ilustrasi di atas tetap terjaga, maka kewajiban yang harus kita lakukan adalah A. Memahami peraturan yang berlaku di masyarakat. B. Menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan tersebut. C. Memanfaatkan lingkungan sebagai sarana olahraga. D. Mengolah sampah menjadi benda-benda kerajinan yang bermanfaat. Karena ilustrasinya di daerah pegunungan, maka kita harus menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan tersebut. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 14. Perhatikan pernyataan berikut. Soalnya dulu kita baca. Berdasarkan pernyataan di atas, sikap yang mencerminkan penggunaan hak dalam kehidupan sehari-hari. Kita cari yang hak ini. A. Membuang sampah pada tempatnya, kewajiban. Bukan A ya, nomor 1. Nomor 2. Menaati peraturan yang berlaku, itu juga kewajiban. Nomor 3. Mendapatkan penghargaan atas prestasi yang diraih, itu hak. Nomor 3 ya. 4. Menjaga kebersihan itu kewajiban. Menikmati lingkungan yang bersih dan sehat itu hak. Berarti 3 dan 5 tadi ya. Nomor 6. Mengikuti kegiatan kewajiban. Berarti jawabannya 3 dan 5. Loh, kok cuma 2? Coba. Yang nomor 3 benar, nomor 5 benar. Nomor 6. Mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan sekitar. Jawaban yang paling tepat adalah 3 dan 5 sebenarnya ya. Nomor 6
Kalau nomor 6 itu bisa dikatakan hak, bisa dikatakan kewajiban, karena mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan sekitar itu juga bisa kita boleh mengikuti, ada kalanya menjadi hak, ada kalanya menjadi kewajiban. Jadi karena tidak ada pilihan yang lain, maka pilihan yang tepat adalah yang do. Nomor 15, salah satu kelebihan permainan tradisional rangku alu sebagaimana gambar di samping adalah titik-titik. A dapat memainkan berbagai irama musik, B dapat bermain dengan berbagai gaya, C dapat melatih kerjasama dan kekompakan, D dapat berlari dengan kencang. Yang tepat adalah yang C, karena itu sangat membutuhkan kekompakan. Nomor 16, Nyoman dari Bali, Dul dari Betawi, Mateus dari Maluku, lalu dari Lombok menjadi duta budaya mewakili negara Indonesia di perhelatan pameran budaya internasional di kota Delft, negara Belanda. Keempatnya tidak menampilkan tarian tradisional daerah mereka masing-masing, tetapi keempatnya menampilkan tari kipas dari Goa, Sulawesi Selatan. Tampilan mereka mendapatkan aplaus yang luar biasa dari para peserta dan penonton. Berdasarkan pernyataan di atas, manfaat yang dapat diambil dari keragaman budaya Indonesia adalah titik. A. Menjadi identitas bangsa dan negara Indonesia di mata dunia. B. Melunturkan nilai budaya daerah. C. Merenggangkan persatuan dan kesatuan bangsa. D. Menumbuhkan sikap egoisme tiap-tiap daerah. Yang benar adalah yang A. Menjadi identitas bangsa. Nomor 17. Berdasarkan pernyataan di atas, manakah yang merupakan upaya pelestarian budaya Indonesia? Coba kita baca. 1. Mempelajari kebudayaan dan kesenian daerah lain. Betul. Hanya menghargai dan menghormati kebudayaan sendiri. Salah. Ikut serta dalam berbagai event kebudayaan. Betul. Tidak mengajarkan budaya daerah kepada orang lain. Salah. Mendukung upaya pelestarian tari daerah. Berarti yang betul adalah 1, 3, dan 5. Jawabannya yang tepat adalah yang B. Nomor 18. Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, agama, kebudayaan, adat istiadat, dan posisi geografis. Semua bersatu padu menjaga persatuan dan kesatuan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Siapakah yang wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Jawabannya jelas, dia seluruh warga negara Indonesia, yaitu jawabannya yang C. Nomor 19. Manakah gambar di bawah ini yang merupakan pencerminan perilaku menjaga persatuan dan kesatuan bangsa? A itu kan ilustrasinya ada perpisahan, berarti salah. Nomor B itu berantem atau bertengkar, itu salah juga. C juga bertengkar, yang tepat adalah yang do. Nomor 20. Perhatikan tabel di bawah ini. Pertanyaannya, tindakan tolong menolong mengandung nilai persatuan ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Revo dan Milo berangkat ke sekolah bersama-sama. Citra menyalinkan catatannya untuk temannya yang sedang sakit. Nah, ini betul ya, ini tolong menolong, kan ada kaitannya tolong menolong. Kalau yang nomor 1 bukan. Nomor 3, Nuri dan teman-temannya mengumpulkan bantuan untuk korban banjir. Ya betul, itu menolong. Nomor 4, Ketut mempersilahkan temannya untuk beribadah sebelum belajar bersama. Itu bukan tolong menolong. Nomor 5, Elsa membersihkan rumah bersama ibu, ayah, dan kakaknya. Ini nomor 5 ini kan mengandung persatuan, berarti jawabannya 2, 3, dan 5, yaitu yang C. 21. Pasangan yang tepat penerapan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan sila Pancasilanya adalah sila 1 berarti yang B, berarti 1B. Kemudian sila 2 itu kan tolong menolong, mana tolong menolong. Sila kedua berarti yang do, berarti 1B 2 do. Udah itu jelas ya, 1B 2 do berarti yang C ya. Coba kita teliti 3A, coba 3A sila ketiga tidak membeda-bedakan teman, yaitu persatuan benar. 4E betul musyawarah. 5A ya betul, 5 persatuan apa. Jawaban yang tepat adalah yang C, 1B 2D 3A 4E dan 5A, jadi C ya jawabannya. Nomor 22. Semua tokoh pendahulu merupakan orang-orang yang berinisiatif dan menjunjung kebersamaan dengan inisiatif dan kebersamaan tokoh pendiri bangsa. Negara Indonesia merdeka dengan dasar negara Pancasila. Hal ini yang sesuai pengamalan nilai-nilai Pancasila adalah titik. A. Mewujudkan kehidupan yang harmonis. B. Memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. C. Mengutamakan pendapat pribadi. D. Menciptakan kesenjangan sosial. Yang paling tepat nomor 22 adalah yang B. Nomor 23. Semboyan di bawah ini manakah yang sesuai dengan sila ketiga dari Pancasila?
Ketiga itu berarti bicara tentang persatuan. A. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Yang B. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. C. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. D. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Berarti yang paling tepat adalah yang Do, nomor 23. Nomor 24, siapakah yang disebut sebagai bapak proklamator kita? Bapak proklamator adalah yang memimpin saat proklamasi, yaitu Soekarno-Hatta. 24 jawabannya yang B. Nomor 25, soalnya apa ini? Dari pernyataan di dalam tabel di atas yang merupakan manfaat persatuan dan kesatuan. Coba nomor 1, menambah rasa kekeluargaan dan keakraban. Betul. Hubungan antara guru dan siswa atau siswi menjadi kurang nyaman. Salah. Menjalin persahabatan dan rasa tolong menolong. Betul. Memperlemah jati diri kedaerahan. Salah. Menjaga rasa kemanusiaan dan sikap toleransi. Berarti yang betul adalah nomor 1, 3, dan 5. Jadi jawabannya yang A. Nomor 26, berikut contoh kewajiban sebagai warga sekolah kecuali, berarti yang bukan ya, selalu terlambat datang. Jelas itu yang A yang salah ya. Berarti jawaban yang betul adalah yang A. Kemudian nomor 27, tugas seorang pelajar adalah belajar, mengerjakan tugas yang diberikan guru, menjaga ketertiban sekolah, dan lain-lain. Bagaimanakah sikap seorang pelajar apabila mendapatkan tugas dari gurunya? A. Dikerjakan bersama orang tua atau teman-teman. Dengan orang tua ini berarti kurang tepat ya. Coba kita baca pilihan yang lain. Yang B. Dikerjakan nanti-nanti saja. C. Dikerjakan sesegera mungkin dengan sungguh-sungguh. D. Dikerjakan dengan sesantai mungkin. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. 28. Sikap yang sebaiknya dilakukan kepada tetangga kita yang lebih miskin adalah dibiarkan saja. Salah. Tidak perlu ditemui. Salah. Tidak perlu bergaul dengan mereka. Salah. Yang Do, membantu dengan penuh keikhlasan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang Do. Nomor 29. Jenis pekerjaan yang cocok untuk daerah pantai adalah ya, petani garam. Betul. Kemudian petani sayur. Salah ya, petani sayur ya. Dan pekebun. Kurang tepat. Maaf. Yang cocok untuk daerah pantai. 29 pantai itu berarti yang petani garam. Betul. Peternak bandeng. Betul. Nelayan. Betul. Jawaban yang tepat adalah yang B. Nomor 30, perhatikan gambar di samping. Tanggung jawab yang tepat sebagai warga masyarakat berdasarkan gambar di samping adalah titik-titik. Itu kan gambar tentang itu adat budaya ya, adat budaya sebuah daerah. Berarti yang melestarikan yang C. 31. Contoh sikap yang baik kepada teman yang sedang berwirausaha adalah berusaha menghalangi, mengajak orang lain agar tidak mendukung usaha tersebut dengan membantu sebisanya, pura-pura tidak tahu. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang C, mendukung usaha tersebut. 32. Salah satu sikap siswa yang tidak bertanggung jawab di sekolah adalah titik-titik. A. Menggambar di meja belajar dengan tip X. Jelas ini jawabannya yang A ya. Menggambar di meja belajar dengan tip X atau stipo, berarti yang A. Nomor 33, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan adalah bunyi UUD 1945 pasal itu bunyi dari 31 ayat 1. Jadi jawabannya yang A. Nomor 34, berdasarkan gambar di samping sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sila ke titik-titik. Itu gambar beberapa siswa yang membersihkan kelasnya secara bergotong royong. Karena itu bergotong royong, maka merupakan simbol sila ketiga atau persatuan. Berarti yang C jawabannya. 35. Sikap yang merupakan salah satu kewajiban warga di masyarakat adalah titik-titik. Yang merupakan kewajiban A. Memanfaatkan lingkungan sebagai tempat bermain dan berrekreasi, itu hak ya. Menghirup udara juga hak. Mengolah bahan limbah menjadi komoditas yang bermanfaat juga hak. Yang D. Mematuhi peraturan yang berlaku di masyarakat ya. Jawaban yang tepat adalah yang D. 37. Berdasarkan hasil musyawarah, Pak Mahfud dengan penuh rasa tanggung jawab mengikuti kerja bakti memperbaiki jalan yang rusak. Tak ketinggalan pula warga yang lain juga ikut bersama-sama mengerjakannya hingga selesai. Dampak dari kegiatan tersebut adalah A. Perbaikan jalan cepat selesai. B. Terbengkalainya pekerjaan, terjadi kesenjangan. Yang betul adalah yang A. Nomor 38. Perhatikan pernyataan berikut. Membuang sampah pada tempatnya, tidak merokok di fasilitas umum, membuang bungkus makanan di selokan, menanam pohon buah-buahan di sekitar rumah, membuang air selokan supaya tidak dapat mengalir.
Pernyataan di atas yang merupakan sikap menjaga lingkungan adalah titik-titik. Yang menjaga lingkungan berarti nomor 1 betul. Tidak merokok di fasilitas umum betul. Yang nomor 4 juga betul, berarti jawabannya 1, 2, dan 4, yaitu jawaban yang A. Nomor 39. Di Desa Bhinneka penduduknya terdiri dari banyak suku dan agama. Imam dari Solo beragama Islam, Yosef dari Manado beragama Kristen, Kadek dari Bali beragama Hindu, Min yang berketurunan Mongolia beragama Buddha. Di bawah ini manakah yang merupakan sikap yang baik dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa? A. Min tidak mau bergaul dengan Imam, Yosef, dan Kadek dengan alasan bermata sipit. B. Yosef tidak mau berteman dengan Min karena Min beragama Buddha. C. Kadek tidak mau mengajak bermain Yosef karena berbeda suku. D. Imam selalu mengajak Yosef, Kadek, dan Min ketika bermain. Jadi jelas jawabannya adalah Do. 40. Dampak dari sikap yang tidak menjaga persatuan dan kesatuan bangsa adalah titik-titik. A. Persatuan menjadi kuat. B. Hidup akan lebih mudah. C. Kemakmuran akan cepat tercapai. D. Tidak ada perdamaian. Karena sikap menjaga persatuan tidak ada, maka jawabannya adalah yang Do. Oke, terima kasih. Itu prediksi soal nomor 1 sampai nomor 40. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, jangan lupa tuliskan komentar di kolom komentar. Sampai jumpa.